Ibadah anak kelas kecil tanggal 13 September 2020. Takut akan Tuhan setiap waktu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap hidup takut akan Tuhan. Bersama saya Kak Reva Dan saya Kak Reno. Nah adik-adik, tema minggu ini adalah takut akan Tuhan setiap waktu. Dan passwordnya, dimanapun dan kapanpun, tetaplah takut akan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, sementara kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hore, saatnya mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Morin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Kakak percaya bahwa adik-adik tetap sehat walaupun di rumah saja. Nah, walau di rumah saja, Kak Morin percaya adik-adik tetap antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Morin di sini mau menyampaikan firman Tuhan yang hidup. Nah, kok hidup ya? Ya, firman yang Tuhan yang hidup itu maksudnya adalah firman Tuhan yang bisa mengajar, menasehati, menegur, dan mengingat semua kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita membaca firman atau kita mendengarkan firman, terkadang kita bisa teringat dengan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Nah, itu Tuhan sedang menegur kita. Bagaimana sikap kita? Kita tetap memiliki kerendahan hati untuk kita menerima teguran itu dan kita mau berubah ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Morin akan menyampaikan firman Tuhan.
Ada yang masih ingat firman Tuhan tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ayo, coba ditebak adik-adik. Ya, firman Tuhan tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Maksudnya adalah setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap saat kita untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, kenapa kakak katakan setiap saat? Jangan hanya di gereja atau pas kita lagi sekolah minggu untuk kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi kita hidup takut akan Tuhan itu ketika kita baru bangun, ketika kita makan, ketika kita belajar, maupun ketika kita bermain, kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu penting loh adik-adik. Itu membuat kita menjadi anak-anak yang taat. Nah, satu hal lagi juga, ketika kita hidup takut akan Tuhan, si iblis yang jahat itu ketika dia mengganggu kita maupun mau membuat kita jatuh dalam dosa, itu tidak akan bisa karena kita hidup takut akan Tuhan. Nah, cerita-cerita soal si iblis yang jahat itu, yang suka menggoda, yang senang ketika kita berbuat dosa. Nah, iblis itu suka bisik-bisik untuk menggoda kita saat ada kesempatan. Kakak pernah mendengar ada Om Napi yang ada di TV. Dia pernah berkata bahwa berbuat jahat itu bukan hanya niat oleh pelaku, tapi ketika ada kesempatan kita pun bisa berbuat jahat. Yuk kita mau hidup takut akan Tuhan. Adik-adik tahu caranya seperti apa? Masih ingat dengan pujian tadi bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, dimanapun, walaupun tidak ada satu orang pun yang bisa melihat kita, tapi kita mau hidup takut akan Tuhan. Kakak ada cerita, waktu kecil kakak pernah mencuri uang mama. Ketika kakak mengambil, hati kakak menjadi deg-degan. Awalnya kakak melihat dulu kiri dan kanan, tidak ada satu orang pun. Kakak pelan-pelan masuk ke kamar dan kakak mengambil uang itu. Perasaan deg-degan, perasaan takut, semua ada. Tapi sampai suatu hari kakak merasa menyesal karena kakak sudah mencuri dan kakak sudah berbuat dosa. Kakak cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan dan kakak minta maaf kepada mama. Dan kakak berjanji untuk kakak tidak melakukan dosa apapun karena kakak mau hidup takut akan Tuhan. Hari ini kakak mau bercerita dari Alkitab, salah satu tokoh ketika dia punya kesempatan untuk membunuh orang yang jahat kepadanya, tapi dia tidak melakukannya. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Yuk kita dengar ceritanya. Kamu tahu Daud? Wah, pasti tahu ya. Apa yang adik-adik ketahui dari Daud? Ya, Daud adalah seorang pengembala domba. Daud pernah mengalahkan Goliat dan kemudian ia menjadi raja Israel. Hari ini kakak akan bercerita hal lain tentang Daud. Pasti kalian belum pernah dengar. Duduk yang tenang ya. Kakak mau bercerita. Tahukah kamu, sebelum Daud menjadi raja Israel, ia mengalami banyak kesulitan. Salah satunya adalah ia pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bukan karena ia sedang main kejar-kejaran ya, seperti adik-adik, tapi ia dikejar oleh Saul karena ia ingin dibunuh oleh Raja Saul. Wah, kenapa ya? Ternyata Raja Saul iri hati kepadanya karena bangsa Israel selalu memuji-muji Daud. Raja Saul
takut kalau Daud nantinya akan menjadi raja menggantikan dia. Adik-adik, gak boleh iri hati ya, seperti Raja Saul ini. Iri hati itu dosa loh. Nah, karena dikejar untuk dibunuh, maka Daud melarikan diri dari Saul. Ia lari ke padang gurun En-Gedi, lalu tinggal di kubu-kubu gunung dan bersembunyi di dalam gua. Seperti main petak umpet ya adik-adik. Ketika ada orang yang memberitahu Saul bahwa Daud ada di situ, pergilah ia ke sana bersama 3.000 orang. Wah, 3.000 orang mencari Daud. Bayangkan adik-adik, betapa Daud itu dalam kesulitan. Ketika Saul dan orang-orangnya sedang mencari Daud, tiba-tiba Saul mau ke toilet. Oh, maaf, zaman itu belum ada toilet seperti sekarang, tetapi lebih berbentuk seperti sebuah gua. Dan Saul membuang hajat atau BAB adik-adik. Tahu nggak? Ternyata Daud dan orang-orangnya berada di belakang gua tempat Saul membuang hajat. Tentunya kalau Daud mau, ia pun punya kesempatan untuk membunuh Saul dengan mudahnya. Orang-orangnya Daud pun bilang kepada Daud, "Ayo, inilah kesempatanmu untuk membunuh Saul." Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud maju mendekati Saul dari belakang dan memotong puncak jubahnya Saul. Setelah itu Daud kembali lagi ke dalam gua. Wah, ternyata adik-adik, Daud memiliki kesempatan untuk membunuh orang yang jahat kepada dia. Tapi Daud tidak melakukannya karena dia tahu bahwa Raja Saul adalah Raja Israel yang diurapi oleh Tuhan. Daud mau takut akan Tuhan. Daud mau taat. Walaupun ada kesempatan, dia tidak akan berbuat jahat. Adik-adik, bagaimana ya kisah akhirnya? Yuk kita dengarkan lagi. Setelah Saul keluar dari gua itu, Daud memanggilnya dari belakang dan memberitahukan kejadian itu, serta memperlihatkan puncak jubah yang ia potong tadi. Ketika Saul mendengarnya, menangislah ia, dan ia sadar bahwa ia telah jahat kepada Daud, sedangkan Daud tetap baik kepadanya, dan Daud pastilah akan menjadi raja menggantikan dia. Lalu ia pun pergi membebaskan Daud dari pengejarannya. Akhirnya Daud dibebaskan dari celaka oleh tangan Tuhan yang ajaib. Kita mau adik-adik seperti Daud yang hidup takut akan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau terus belajar. Firman Tuhan kakak sampai di sini. Kita mau berdoa. Tutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan seperti Daud, walaupun memiliki kesempatan, tapi kami tidak akan melakukan dosa-dosa, karena kami mau Tuhan hidup takut akan Engkau dan hidup takut akan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk kami senantiasa terus mengingat bahwa kami harus hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Akhir hafalan minggu ini adalah Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita dengan adik-adik tutup mata ya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini.
Biarlah Tuhan terus mengajar kami untuk kami selalu senantiasa hidup takut akan Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami. Yuk adik-adik, angkat tangannya, kita mau terima berkat. Tuhan, berkati anak-anak ini Tuhan. Biarlah hidup mereka Tuhan semakin hari semakin antusias akan Engkau Tuhan. Biar juga Tuhan ketika mereka hidup takut akan Engkau, mereka menjadi anak-anak yang taat. Berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah buat anak-anak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.